target pasar dari kita sendiri itu untuk semua kalangan bisa nih, nggak hanya remaja aja yang bisa ngopi. Jadi menu andalan di kita ini yang teman-teman yang suka kopi ada kopi susu Siloka. Sama buat dede-dede yang mau main ke coffee shop tapi nggak suka kopi ada Cokoloka yang ini nih gitu. Menu makan kita punya tahu cabai garam yang best sellernya sama nasi goreng kampung kalau yang beratnya. Teman-teman yang mau main nih ke kopi Siloka, Siloka itu ada di Tasik, ada di Jalan Tarumanegara, yang kedua ada di Jalan Indihiyang, yang ketiga ada di Silokalep, yang keempat ada di Siliwangi depan Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, yang kelima ada di Garut, dan yang terakhir ada di Coffee Lab yang di Jalan Juanda. Justru kalau saya lihat generasi ataupun Gen Z ini lebih jago gitu. Iya, Dia lebih melek teknologi. Teman-teman primary English dan teman-teman Kopi Siloka, jangan lupa datang terus Kopi Siloka dan jangan lupa belajar terus ke primary English karena berbelajar bahasa Inggris itu penting sekali untuk zaman sekarang. Dan kalau bosan belajarnya di ruangan, boleh banget teman-teman belajarnya di Kopi Siloka karena kita bisa menyajikan apa yang teman-teman inginkan seperti itu. Dan jangan lupa terus belajar karena masa depan ditentukan oleh diri kita yang sekarang. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita senang sekali karena kita berada di Kopi Siloka Garut bersama dengan Teh Afahra ya. Halo, iya Teh Afahra. Panggilannya apa nih? Boleh panggil, kebiasaannya orang-orang manggil aku Rara, Fahra, yang mudah diingatnya aja, yang mata. Boleh Rara ya? Boleh. Baik, Rara sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, karena kita istilahnya sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu nih. Terima kasih kembali. Sudah istilahnya berkenan untuk nanti kita ngobrol-ngobrol ke depan mengenai Kopi Siloka Garut ya. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut mengenai Kopi Siloka, mungkin boleh perkenalan dulu Afahra ini mungkin di Siloka sebagai apa, udah kerja berapa lama, kemudian sekarang lagi kegiatannya apa dan seterusnya, silakan. Jadi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Afahra Nuraini, asalnya tuh dari Tasik karena Siloka sendiri cabangnya itu yang banyak ada di Tasikmalaya. Saya di Kopi Siloka itu sebagai asisten sales manager sendiri begitu. Kegiatan kali ini lagi sibuk ngurusin program apa aja sih yang harus ada di Kopi Siloka. Kayak gitu sih Kak. Ya, jadi Siloka ini istilahnya dari Tasik ya? Dari Tasik, besarnya juga di Tasik. Jadi kita mulai ngeragap lah sedikit ke Garut gitu. Dan alhamdulillah di Garut juga kita udah mulai hampir 2 tahunan begitu. Jadi mungkin di sini teman-teman juga mungkin sudah ada yang pernah berkunjung ke Siloka gitu ya. Ternyata ya saya juga baru tahu ya ternyata Siloka ini emang basicnya ataupun banyaknya itu emang di Tasik, gitu, dan berkembang ke Garut. Garut, betul. Baik Teh, mungkin boleh perkenalan dulu mungkin Teh sejarah dari Siloka itu seperti apa ya mungkin sedikit. Sejarah dari Siloka, alhamdulillah kita tuh baru ulang tahun Pak. Siloka itu yang ke-5 tahun. Asalnya tuh dari 2019 di zaman Covid. Jadi owner kita itu jualannya tuh di pinggir-pinggir, jualan kopinya tuh di pinggir-pinggir dari zaman Covid. Orang lain Covid takut ya untuk membuka usaha, tapi owner kita saat itu gimana caranya uangnya tetap berjalan, ngegolang lah ya bahasanya, Sundanya mah dari Covid malah ada rezekinya, mulai buka 1 outlet di Tarumanegara, ada di salah satu jalan di Tasikmalaya, itu kecil outletnya tapi alhamdulillahnya bagus, makin sini tahun berikutnya buka lagi cabang gitu, ada investor masuk begitu, sampai sekarang ulang tahunnya ke-5. Jadi ya kita juga mengucapkan selamat ya, udah ulang tahun yang ke-5 nih. Ke-5 tahun. Berarti yang Garut ini cabang yang keberapa Teh? Cabang yang ke-5. Yang ke-5 ya, luar biasa. Boleh disebutkan mungkin Teh, nanti ada barangkali teman-teman yang mau berkunjung ke Tasik nih, ada di mana aja? Siap, jadi teman-teman yang mau main nih ke Kopi Siloka, Siloka itu ada di Tasik, ada di Jalan Tarumanegara, yang kedua ada di Jalan Indihiyang, yang ketiga ada di Silokalep, yang keempat ada di Siliwangi depan Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, yang kelima ada di Garut, dan yang terakhir ada di Coffee Lab yang di Jalan Juanda. Jadi, gitu. Karena mungkin banyak juga sih anak-anak Garut yang kuliah di Unsil ya. Berarti di depannya langsung ada Siloka ya. Boleh banget langsung, apalagi anak-anak Garut yang dulunya pernah les nih di mana Pak? Di English. Di Primary English. Primary English boleh banget langsung aja karena ada diskon ya Pak ya dari teman-teman karena kita kolaborasi juga sama Primary English gitu.
Baik, selanjutnya Teh, mengenai Siloka ini kan istilahnya ada berbagai macam menu kalau saya lihat di sini ya. Mungkin ada menu andalan nggak Teh dari Siloka apa Ada aja? dong, karena kan target pasar dari kita sendiri itu untuk semua kalangan bisa nih, nggak hanya remaja aja yang bisa ngopi. Jadi menu andalan di kita ini yang teman-teman yang suka kopi ada kopi susu Siloka. Sama buat dede-dede yang mau main ke coffee shop tapi nggak suka kopi ada Cokoloka yang ini nih gitu. Kalau dari menu makannya Teh, itu kan minuman ya tadi ya? Kalau menu makan kita punya tahu cabai garam yang best sellernya sama nasi goreng kampung kalau yang beratnya gitu. Masih banyak lagi sih teman-teman best seller dari kita. Kalau penasaran boleh coba aja langsung ke Kopi Siloka. Nah, ini kan Kopi Siloka ini menawarkan kopi ya Teh ya. Ada tips ataupun trik tertentu nggak untuk memilih kopi yang enak itu gimana? Ada nggak? Sebenarnya kalau kopi yang enak tuh tergantung selera lagi, Pak. Kadang ada yang aftertaste-nya tuh pengen yang strong. Kalau kita kebetulan aftertaste-nya nggak yang strong. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen aftertaste yang strong bisa di-request begitu ataupun pengen yang creamy, teman-teman juga bisa request gitu. Jadi balik lagi tergantung selera. Baik Teh, ini kan Siloka sudah menginjak ke 5 tahun ya gitu ya. Mungkin program-program apa sih yang sudah dijalankan dan mungkin sangat berkesan bagi Teteh yang istilahnya sudah bergabung dengan Siloka? Oke, sejauh ini aku bergabung di Kopi Siloka selama 1 tahun ya. Jadi Siloka sendiri itu punya kalender eventnya sendiri. Salah satunya event yang pasti nih Pak ya, ada anniversary, ada Lokakarya itu di bulan Ramadan, ada tahun baru. Nah itu kita event yang pasti di setiap tahunnya kayak gitu. Kalau yang misalnya ada koleban sama siapa, contohnya kemarin kita pernah ngadain event Ponfit, malam-malam party di Kopi Siloka 2 Tasikmalaya itu rencana nggak masuk ke kalender event karena kan itu add-on gitu loh. Jadi kita baru ketemu collab, obrolin 2 bulan langsung kita masukin ke kalender event gitu. Jadi banyak sih collab-collaban yang collab-collab dengan yang lain di Tasikmalaya. Salah satunya dari olahraganya ada, terus dari thrifting di kita, dari baju, kalau nggak dari tas, kita collab juga kayak gitu. Jadi ya istilahnya kita juga senang sekali. Jadi kita bisa belajar banyak nih ya Iya. dari istilahnya Siloka. Gitu. Kemudian tadi disebutkan ada lapangan bola ya? Betul, ada mini soccer. Oh ada mini soccer ya? Iya. Itu biasanya kegiatannya gimana Teh dengan Siloka? Jadi gini, kalau di Siloka 2 itu venue-nya tuh yang di atas untuk ngopi with the view-nya tuh teman-teman yang lagi main Indo Soccer, mini soccer di sana gitu. Baik Teh, dari sekian ini kan kita lihat juga di Instagramnya atau di sosial medianya bahwa Siloka ini banyak sekali support kepemudaan juga banyak gitu ya beberapa program. Tujuannya untuk apa ya Teh misalkan? Kenapa Siloka sangat peduli dengan beberapa program yang selalu disupport gitu? Oke, karena selain ningkatin brand juga ya Pak ya, kita juga pengen menjalin silaturahmi, relasi juga sama teman-teman. Karena kan nggak ada yang tahu loh, dengan adanya Kakku nih, contoh kita collab dengan Primary English. Awalnya teman-teman Primary English nggak tahu nih adanya Kopi Siloka, begitupun customer yang ada di Kopi Siloka nggak tahu ada Primary English kan jadinya jadi tahu gitu. Ada aja kesempatan untuk meningkatkan brand gitu, selain menjalin silaturahmi dengan Primary English contohnya, seperti itu. Kemarin juga kita tuh sempat di rangkaian ulang tahun kita tuh kita mengadakan bakti sosial donor darah di Kopi Siloka 5 bekerja sama dengan PMI Garut kayak gitu. Jadi kemarin itu emang ya alhamdulillah Teh ya. Kita juga istilahnya saya lah warga Garut juga berterima kasih gitu bahwa Siloka selalu support dengan kegiatan-kegiatan baik itu komunitas gitu ya dan seterusnya ya demi kebermanfaatan bersama ya. Contohnya kemarin mungkin yang donor darah dan seterusnya ya. Jadi kita tuh nggak mau hanya sekedar jualan, ada coffee shop doang. Jadi pengennya juga ada dengan sosialnya juga ada gitu, berbaur bonding dengan sekitar masyarakat gitu. Apalagi kita di Garut tuh tamu gitu Pak, istilahnya kita banyaknya tuh adanya di Tasikmalaya, tuan rumahnya gitu ke Garut. Kita harus lebih gimana sih warga Garut tuh apa sih yang diinginin sama warga Garut kayak gitu. Jadi simbiosis mutualisme ya, manfaat lah intinya ya. Tapi saya penasaran Teh, kenapa memilih kota Garut nih atau Kabupaten Garut sebagai cabang kelima gitu? Oke, kenapa? Karena katanya nih ya, bener apa tidaknya boleh ya Pak ya,
warga Garut nggak pilih-pilih kalau masalah makanan dan minuman, apalagi katanya kalau ada hal-hal baru tuh katanya mah istilah zaman sekarang tuh FOMO, apa-apa tuh diikutin, dilihat, didatengin gitu. Jadi kita tertarik sama Garut tuh karena orang-orangnya excited gitu loh Pak sama hal-hal baru, apalagi coffee shop katanya. Sekarang di Garut katanya setiap belokan ada coffee shop ya Pak ya? Alhamdulillah. Udah banyak ya, alhamdulillah gitu. Jadi saya rasa semakin banyak UMKM yang istilahnya bertebaran gitu ya, dimanapun ya di kabupaten. Justru itu kan istilahnya memperbaiki ataupun membantu perekonomian kan ya. Betul, betul. Gitu. Selain mungkin ini juga kan kopi Siloka yang di Garut ini saya rasa enak juga nih untuk nongkrong gitu. Iya. Karena kan sekarang isunya itu adalah banyak orang yang pingin refreshing ya. Iya, isunya itu ya. kena mental health dan saya rasa ini Siloka cocok lah untuk nongkrong-nongkrong, diskusi bareng gitu ya, membuat sebuah inovasi kayak atau apa gitu ya sambil minum kopi. Betul, makanya kita tuh pengen ngajak collab sama Primary ini, salah satunya itu kita bisa memfasilitasi teman-teman yang pengen belajar, ngerjain tugas atau kerja kelompok di sini karena lingkungannya tuh nggak terlalu berisik dengan kendaraan gitu. Cocoklah homey gitu loh kalau dibilang tuh bisa homey gitu. Nah kalau misalkan ada komunitas atau misalkan organisasi yang pingin kolaborasi, gimana nih teknisnya Teh? Boleh, jadi teman-teman yang pengen collab sama Kopi Siloka, kayak mengadakan event atau teman-teman pengen menggunakan Kopi Siloka untuk jadiin base camp-nya nih, tempat kumpulnya, boleh banget tinggal hubungin aja admin kita dan cek IG-nya Kopi Siloka gitu. Jadi ada Instagramnya Kopi Siloka ya? Iya betul, Kopi Siloka. Yang Garut sudah ada Instagramnya Kopi Siloka Garut ya? Iya boleh. Nanti mungkin teman-teman bisa follow sehingga mungkin nanti kalau ada kegiatan itu bisa langsung ke sini juga ya? Iya betul. Nah kalau yang di Garut sendiri nih Teh, ada acara apa yang mendatang yang akan ditampilkan mungkin di sini atau yang akan ada? Sejauh ini kita tuh kita spill detik deh ya, spill dikit-dikit. Rencananya Kopi Siloka Garut tuh akan pindah ke tempat, bukan di sini lagi. Jadi kita lagi sibuk aja, lagi cari tempat buat Kopi Siloka Garut selanjutnya. Tapi masih di Garut gitu. Karena kita pengen ada pembaharuan aja lagi gitu untuk yang di Garut. Begitu. Lagi sibuk mikirin program selanjutnya untuk Kopi Siloka Garut tuh untuk pindah kemana nih yang cocok gitu. Oh ini saya juga baru tahu, jadi akan ada perpindahan ya? Iya. Ya, mungkin nanti teman-teman stay tune aja di Instagramnya ya. Ya, nanti tapi akan tetap di Garut kok teman-teman gitu. Kalau yang ini kan istilahnya di sini itu apa namanya suka ada live musik juga ya? Suka ada live musik. Live musik itu berarti setiap hari apa? Malam minggu aja. Setiap malam minggu kita pastinya ada live musik. Ya, jadi nanti mungkin teman-teman juga yang istilahnya punya karya gitu ya, bisa juga nanti di sini ya menampilkan karena Kopi Siloka Garut menyediakan live musik juga ya. Iya, buat teman-teman nih pengen dong katanya, Teteh pengen dong, aku masih baru belajar band, masih berbentuk band, pengen dong cobain tampil di Kopi Siloka. Boleh banget teman-teman DM aja di IG-nya Kopi Siloka. Kita terbuka buat teman-teman yang masih baru belajar. Gitu. Baik Teh, saya selanjutnya pingin bertanya dan penasaran juga nih. Ini kan istilahnya Siloka ini adalah sebuah organisasi ya, ataupun misalkan pasti banyak kepala tuh di situ ya. Istilahnya pasti bakalan ada kendala, beda pendapat dan seterusnya. Gimana sih seorang Rara gitu ya, untuk istilahnya ketika ada tim ataupun anggota yang berbeda pendapat? Oke, kalau dari akunya sendiri berbeda pendapat itu wajar ya Pak ya. Beda kepala pasti beda pemikiran. Jadi bagaimanapun kita berbeda pendapat, kita cari solusinya, menengahi gimana sih cara jalan terbaiknya gitu kan. Pasti aja ada masalahnya ya Pak ya, dari setiap organisasi pasti aja ada masalahnya. Yang penting kita dengan kepala dingin gimana sih cara memecahkan masalahnya, cari solusinya bareng-bareng kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa diselesaikan hari itu, kita cari waktu yang tepat. Jadi jangan tergesa-gesa kayak gitu. Jadi kuncinya tetap dikomunikasikan Komunikasinya yang baik gitu. Kalau dari ini Teh, ini kan Siloka tadi disampaikan bahwa Siloka ini udah besar di Tasik ya. Betul. Dengan jangka 5 tahun. Mungkin berarti kalau di sini, ini kan ulang tahun yang ke-5 tahun berarti umur 3 tahun udah bisa ke Garut berarti ya. Ini kan udah hampir 2 tahun di sini ya. Itu ada strategi khusus nggak dari tim mungkin bagaimana supaya jangka 5 tahun udah banyak kayak gini gitu? Iya, karena kita sendiri juga pasti punya target ya. Next kita buka di mana, next kita mau ngapain nih. Salah satunya di umur 3 tahun itu udah mencapai Siloka 5 Garut berarti ya Pak ya.
Karena kita di sana ngelihat dari awal Siloka 1, 2, 3 itu cepat perputarannya nih Pak, bagus. Berarti alhamdulillah produk kita diterima oleh masyarakat di Tasik. Nah, challenging-nya ke kita bisa nggak dibuka di Garut dan apakah produk kita juga diterima atau tidak oleh masyarakat Garut. Dan alhamdulillah kita bertahan sampai sekarang gitu. Bahkan tadi cerita di awal pun menarik ya, ketika COVID, tapi dia justru buka ya. Iya, buka, dan malah itu tantangannya bagi owner kita sendiri katanya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin katanya. Jadi mereka tetap berusaha gimana sih caranya untuk terus berkembang gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan gitu. Jadi saya rasa nih teman-teman nanti yang mau belajar juga nanti bisa ya ke Bu Fahra ya. Boleh, kita boleh sharing-sharing ya Pak ya. Sama aku atau sama bapaknya sharing-sharing, tinggal hubungin aja gitu ya. Iya, kita juga primary senang sekali ketika istilahnya dikontak sama Kopi Siloka untuk kolaborasi gitu ya. Jadi ya alhamdulillah, ya mudah-mudahan kolaborasi ini istilahnya bisa memberikan kemanfaatan ya, sama-sama memberikan kemanfaatan, baik untuk Kopi Siloka ataupun untuk primary English. Kita juga nungguin banget nih teman-teman primary-nya ada di kota Tasik. Ya, amin, amin. Gitu, jadi nanti kita bisa collab juga yang di Tasikmalaya gitu. Betul. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, nanti kita kolaborasi lagi ataupun podcast lagi tapi di Tasik. Di Tasik, iya. Amin. Oke. Ini Teh, selanjutnya ada ini nggak target selanjutnya? Ini kan udah maksud ke penghujung tahun ya. Sekarang kita mungkin lagi podcast di bulan September, artinya tinggal beberapa bulan lagi untuk penghujung tahun di 2024. Target di 2045. 2025. Oke, target di 2025 sendiri pastinya kita terus gimana caranya kita bisa buka cabang lagi, pengen coba ke berbagai daerah lagi, apakah Kopi Siloka bisa diterima atau tidak oleh masyarakatnya, terus tambah banyak sih cabangnya, terus bisa mengembangkan lagi, membuka lapangan pekerjaan juga untuk teman-teman yang di luar sana. Gitu. Oh ya, dan kita juga lihat ada akun khusus ya. Betul, untuk lamaran kerjaannya. Itu apa namanya? Boleh kasih tahu barangkali. Jadi nanti barangkali teman-teman yang istilah mencari pekerjaan, mau nanyain info lokal, di Siloka lagi ada buka lowongan kerja, nggak boleh aja teman-teman cek IG-nya bogalakon.siloka. Karena info-info tentang lokal yang ada di Siloka ada di sana. Kayak gitu. Kalau harapannya mungkin dari seorang Rara bagi Siloka, ada nggak untuk kedepannya seperti harapan dari aku sendiri, yang penting aku sendiri lebih pengen ke customernya, ke konsumen kita, lebih bisa memahami apa sih yang diinginkan oleh customer kita sendiri, yang diinginkan, kebutuhannya apa aja. Jadi kita bisa memenuhi atau tidak apa yang diinginkan oleh customer sendiri, membuka cabang lebih banyak lagi dan bermanfaat lagi bagi orang-orang, nggak hanya tentang bisnis, tapi kita juga sosialnya juga, seperti itu. Mudah-mudahan ya. Kita doa yang sama dari Primary English ya, mudah-mudahan Kopi Siloka bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih besar lagi ya. Iya, betul. Semoga kita juga bisa collab-nya kita bisa berjangka panjang dan saling menguntungkan begitu. Baik, Teh, kita akan beralih mungkin beberapa pertanyaannya terkait pendidikan mungkin ya, kalau boleh ya. Karena mungkin istilahnya karena pendidikan itu kan istilahnya menjadi basic untuk segala macam lini ya, kayak perekonomian, kesejahteraan itu kan awalnya mungkin dari pendidikan. Mungkin pertanyaan pertama itu adalah ada buku nggak Teh yang mau di-share ke teman-teman yang istilahnya pernah baca satu buku yang itu bukunya keinget banget gitu sampai sekarang? Dulu tuh aku suka, waktu kecil aku suka baca buku tentang KKPK, tahu nggak? Kecil-kecil punya karya. Dari kecil aku suka baca buku itu, kecil-kecil punya karya. Ya mungkin dari kecil udah baca KKPK sampai sekarang ya mau nggak mau aku nggak bisa diem gitu, anaknya pengen terus gimana lagi ya, ngapain lagi ya, harus apa lagi ya, begitu mungkin. Selanjutnya ini Teh, terkait pendidikan Teh mungkin ya. Ada masukan nggak? Ini kan pendidikan sekarang itu ya mungkin kita rasakan bahwa menuju lebih baik lah ya. Iya. Kesejahteraan dan seterusnya. Mungkin ada unek-unek atau mungkin masukan sedikit terkait pendidikan menurut Rara. Oke, menurut aku sendiri pendidikan itu penting ya, karena di mana kita sekolah itu menurut aku menentukan kita nantinya bagaimana di masa depan. Contohnya aku mahasiswa dari Universitas Siliwangi, jurusan manajemen itu waktu zaman COVID. Waktu sebelum COVID tuh emang
salahnya aku nih ya Pak ya, waktu sebelum Covid tuh aku tuh rajin banget untuk belajar. Karena waktu itu ada persaingan lah, setiap ada UAS kayak ada tekanan sendiri harus belajar. Tapi semenjak Covid tuh kesalahannya aku sendiri kayak malah leha-leha. Nah, makanya makin sini aku jadi, habit-nya itu jelek nih Pak. Jadi kayak kebawa zaman Covid tuh, leha-leha karena mungkin ujiannya juga online, mungkin ujiannya online. Nah, maka biasanya teman-teman sekarang yang berkesempatan tidak memasuki fase Covid itu harus lebih usaha lagi karena di luar sana banyak yang, usahanya lebih besar lagi dan kita juga nggak boleh kalah gitu, jangan pada terus semangat, seperti itu. Berarti waktu Covid itu semester berapa? Semester 3 gitu ya Pak, semester 3, semester 1, semester 2 aku giat sekali lah kalau bisa disebut, tapi semenjak Covid karena tahu leha, online, Zoom waktu itu jadi kayak, ya udahlah semua juga sama, Berarti juga tingkat 3 dan tingkat 4 itu hampir kebanyakannya online ya? iya online, iya Kak, terus organisasi juga kita online, nggak serunya itu kita nggak bisa sosialisasi, nggak bisa bertemu, jadi online semuanya juga Zoom meeting gitu. Ini istilahnya Covid itu menjadi sebuah bencana dunia sebenarnya ya. Betul. Jadi semua orang, tapi di balik itu saya rasa ada sebuah hikmah. Iya. Hikmahnya itu adalah semua orang menjadi melek ke teknologi. Betul. Ya, jadi betul. seakan-akan itu dipaksa gitu. Iya, harus orang bisa, itu ya. harus bisa loh gitu. Kan dulu itu banyak cerita juga guru yang istilahnya belum bisa mengoperasikan ya. nggak bisa kirim email, nggak ini PowerPoint gimana, masih banyak gitu ya. Tapi dengan istilahnya dengan adanya Covid itu semua kita dipaksa harus bisa Zoom, harus bisa ngirim email gitu ya. Terus satu lagi kita harus bisa bagaimana cara tata krama sosial media. Iya, betul. Itu juga kan sekarang meskipun sekarang masih banyak sih ya istilahnya yang istilahnya nge-WA ke guru kayak ke temen kan. Oh iya, Banyak juga kan kasus-kasus yang seperti itu. Saya rasa ya hikmahnya ya salah satunya itu kita bisa jadi melek ke teknologi. Iya. Baik. Oke, selanjutnya mungkin Teh ini ada masih tentang terkait pendidikan gitu ya. Yang mana mungkin salah satu pertanyaannya itu terkait generasi emas di tahun 2045. Mungkin Kak Rara juga sering dengar nih bahwa nanti di tahun 2045 kita akan mendapatkan bonus demografi gitu ya. Gitu. Seoptimis apa sih Kak Rara mungkin melihat nanti Indonesia di tahun 2045? Sebenarnya di tahun 2045 ini mungkin aku udah setua apa mungkin ya Pak ya nanti. Tapi buat teman-teman nih di Gen Z sekarang dengan adanya bonus demografi sekarang, teman-teman harus lebih semangat lagi sih Pak. Harus jangan, kan sekarang banyak istilahnya kayak Gen Z lemah katanya, Gen Z lemah. Jangan didengarkan lemahnya, tapi kita harus buktiin bahwa kita tuh nggak selemah itu, kita hebat, kita mampu dan mau berusaha lagi gitu. Jangan pantang menyerah, karena masih banyak hal-hal baik yang kita harus kejar di depan sana gitu. Betul. Jadi saya pun setuju gitu ya dengan istilah sebenarnya kan itu hanya stereotype aja sebenarnya Gen Z bahwa ya lembek dan seterusnya. Tapi kan nggak semuanya sebenarnya, nggak semuanya. Justru kalau saya lihat generasi ataupun Gen Z ini lebih jago gitu. Dia lebih melek teknologi justru dibandingkan karena Gen Z ini kan dari mungkin udah teknologinya udah maju sampai sekarang. Lagi ya Pak ya. Baik, selanjutnya Teh, ini ada istilahnya masih tentang seputar istilahnya pendidikan gitu ya, yaitu adalah bagaimana caranya skill bahasa Inggris mungkin ya. Jadi kita dari primary English ingin menanyakan juga pendapat Rara. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Teh Rara? Zaman sekarang kayaknya bahasa Inggris udah penting banget Pak. Harus jadi bahasa yang udah dikuasai. Zaman sekarang apa-apa bahasa Inggris, terus mana-mana bahasa Inggris. Bahkan sekarang ke kita aja kalau ke kasir basic bahasa Inggris itu harus bisa karena nggak sedikit kemungkinan yang datang ke kita tuh ada yang dari luar negeri kayak gitu. Apalagi di Tasikmalaya dekat dengan stasiun, apalagi itu banyak juga yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi penting sekali apalagi zaman sekarang dan zaman masa yang akan datang gitu. Basic minimal basic harus dikuasai kayak gitu. Jadi ya kita juga istilahnya bahasa Inggris harus kita persiapkan bareng-bareng ya. Kan tidak menutup kemungkinan mungkin nanti Kopi Siloka ada di Amerika.
Amin ya. Amin Ada di ya. Inggris dan seterusnya. Itu kan istilahnya pasti membutuhkan basic Inggris ya, guys. Betul. Ya, mudah-mudahan ya doa yang kita bareng-bareng ya. Oke. Baik, selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir dari Primary English. Mungkin ada pesan nggak bagi teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang gitu ya, sekaligus mungkin closing statement dari Teh Rara. Oke, buat teman-teman Primary English dan teman-teman Kopisi Loka, jangan lupa datang terus ke Kopisi Loka dan jangan lupa belajar terus ke Primary English karena berbelajar bahasa Inggris itu penting sekali untuk zaman sekarang. Dan kalau bosan belajarnya di ruangan, boleh banget teman-teman belajarnya di Kopisi Loka karena kita bisa menyajikan apa yang teman-teman inginkan seperti itu. Dan jangan lupa terus belajar karena masa depan ditentukan oleh diri kita yang sekarang gitu. Oke, makasih banyak Teh ya untuk hari ini. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih ke Kopisi Loka dan tadi istilahnya Teh Rara ini sudah jauh-jauh dari Tasik ya, langsung ke sini. Istilahnya untuk ngobrol-ngobrol bareng ya dengan Primary English. Mudah-mudahan lancar selalu untuk Kopisi Loka. Amin juga ya. Jadi kita sama-sama memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat ya. Lancar terus. Salam buat ownernya, buat Kopisi Loka yang salam juga buat teman-teman semuanya di Primary English. Hatur nuhun ya Teh. Hatur nuhun sama-sama Kang. Baik teman-teman, itulah Teh Ahfahra dari Kopisi Loka. Terima kasih.